Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang pemuaian zat padat dan zat cair ya. Sebagian besar zat padat dan zat cair memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu biasanya cukup kecil untuk dapat diamati. Tetapi fenomena ini sangat penting karena gaya yang dihasilkan sangat besar dan harus diperhitungkan untuk rancang bangun tertentu, seperti rel kereta api, jembatan baja, sambungan di jalan raya. Biasanya diberi celah di antara kedua sambungan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika sebuah benda dipanaskan, gerakan molekul-molekulnya semakin cepat, yang menyebabkan pergeserannya semakin besar. Secara keseluruhan, jarak antar molekul menjadi bertambah, maka terjadilah peristiwa yang dinamakan pemuaian. Pemuaian terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Secara matematis, ada 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian panjang, yaitu pemuaian satu arah, pemuaian luas, pemuaian dua arah, dan pemuaian volume, yaitu pemuaian 3 arah. Jika kita melakukan percobaan pemanasan sebuah kawat yang panjangnya L0 seperti yang ditunjukkan, jadi kawat yang panjangnya L0 dipanaskan, maka kawat tersebut akan bertambah panjang sebesar delta L, dan pertambahan panjang delta L ini berbanding lurus atau sebanding dengan pertambahan suhu atau delta T. Maka kita bisa tuliskan secara matematis delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, dengan alfa sama dengan delta L per L0 per delta T. Dengan alfa merupakan suatu konstanta yang disebut koefisien muai panjang. Alfa didefinisikan sebagai perubahan panjang suatu benda per satuan panjang per derajat Celcius atau Kelvin. Artinya jika alfanya sama dengan 24 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, artinya panjang suatu benda bertambah 24 per juta bagian dari panjang mula-mula ketika suhu dinaikkan 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Panjang kawat setelah dipanaskan sampai pada suhu T adalah L sama dengan L0 plus delta L, atau L sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Kemudian kita lihat pemuaian luas. Ketika suatu persegi panjang tipis atau cakram tipis dipanaskan, maka terjadi pemuaian luas ya. Besarnya pertambahan luas benda akibat suhunya dinaikkan sebesar delta T adalah delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Dengan beta merupakan suatu konstanta yang disebut koefisien muai luas, dan A0 adalah luas mula-mula, delta T adalah perubahan suhu, yaitu sama dengan T kurang T0. Karena beta tidak diukur secara langsung, maka kita akan mencari hubungan antara beta dengan alfa, yaitu koefisien muai panjang. Anggap suatu persegi panjang dengan panjang mula-mula P0, ini panjangnya P0, dan lebarnya L0. Dinaikkan suhunya sebesar delta T, maka pertambahan panjangnya delta P adalah P0 kali alfa kali delta T, dan pertambahan lebarnya adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Luas setelah suhunya dinaikkan kita bisa tuliskan sebagai A sama dengan P kali L, atau sama dengan P0 tambah delta P kali L0 tambah delta L, sehingga pertambahan luasnya adalah delta A sama dengan A kurang A0, atau sama dengan P0 tambah delta P kali L0 tambah delta L kurang P0 kali L0. Kita sederhanakan ini, maka kita dapatkan delta A sama dengan P0 kali L0 kali 2 alfa kali delta T ditambah alfa kali delta T kuadrat. Karena alfanya sangat kecil, maka suku alfa kali delta T kuadrat mendekati 0. Maka kita dapatkan hubungan delta A sama dengan P0 kali L0
kali 2 alfa kali delta T. Maka delta A-nya sama dengan A0 kali 2 alfa kali delta T. Kita hubungkan dengan delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T, ya. Maka kita dapatkan betanya sama dengan 2 kali alfa. Sehingga A-nya sama dengan A0 kali 1 tambah 2 alfa kali delta T. Ini merupakan luas plat setelah dipanaskan. Kemudian untuk pemuaian volume dari zat padat, ketika suatu balok dipanaskan, maka terjadi pemuaian volume. Besarnya pertambahan volume benda akibat suhunya dinaikkan sebesar delta T diberikan oleh delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Dengan gamma merupakan suatu konstanta yang disebut koefisien muai volume. V0 adalah volume mula-mula dan delta T adalah perubahan suhu. Kita akan mencari hubungan antara koefisien muai volume yaitu gamma dengan koefisien muai panjang atau alfa. Karena gamma tidak diukur secara langsung, sedangkan alfa diukur secara langsung dari eksperimen. Anggap suatu balok dengan panjang P0, lebar L0, dan tinggi T0. Dinaikkan suhunya sebesar delta T. Pertambahan panjang balok adalah P0 kali alfa kali delta T. Pertambahan lebarnya L0 kali alfa kali delta T. Dan pertambahan tingginya adalah T0 kali alfa kali delta T. Volume setelah suhunya dinaikkan adalah V sama dengan P kali L kali T atau P0 tambah delta P kali L0 tambah delta L kali T0 tambah delta T. Sehingga pertambahan volumenya itu sama dengan V kurang V0 atau P0 tambah delta P kali L0 tambah delta L kali T0 tambah delta T kurang P0 kali L0 kali T0. Maka kita selesaikan, kita dapatkan hubungan delta V sama dengan P0 kali L0 kali T0 kali 3 alfa kali delta T ditambah 3 kali alfa kali delta T kuadrat ditambah alfa kali delta T pangkat 3. Karena alfanya sangat kecil, maka suku alfa kali delta T kuadrat itu sama dengan alfa kali delta T pangkat 3, yaitu nilainya mendekati 0. Sehingga kita bisa tuliskan delta V sama dengan P0 kali L0 kali T0 kali 3 alfa kali delta T atau V0 kali 3 alfa kali delta T. Maka kita dapatkan gammanya sama dengan 3 alfa, ya. Atau V yaitu volume ketika suhunya dinaikkan itu sebesar V0 kali 1 tambah 3 alfa kali delta T. Ini merupakan volume balok setelah dipanaskan. Manfaat atau keuntungan dari adanya pemuaian zat padat ini, yang pertama untuk pemasangan roda logam atau besi pada sebuah lokomotif. Untuk menghasilkan suatu roda ban baja yang dapat menempel kuat pada roda, diameter dalam ban baja dibuat sedikit lebih kecil daripada diameter luar ban, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ban baja kemudian dipanaskan hingga memuai dan diameternya menjadi lebih besar daripada diameter roda. Ketika didiamkan, suhu akan menurun yang mengakibatkan mengerut atau menyusut. Dengan demikian, pemasangan ban baja menjadi sangat kuat. Berikutnya pada proses pengelingan logam atau papan besar yang terdapat pada kapal-kapal dan kontainer yang besar. Kuatnya pengelingan sangat diperlukan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, paku keling sebelum digunakan dipanaskan dulu sampai membara. Selanjutnya paku keling dipukul dengan kuat hingga rata dengan papan. Ketika mendingin, paku keling menyusut dan menarik kuat sambungan dua papan yang disambung. Kemudian berikutnya adalah jika dua lempeng logam yang berbeda, misalnya besi dan kuningan digabung dengan ditempelkan,
kemudian dipanaskan seperti yang ditunjukkan pada gambar, kita akan dapatkan gabungan itu melengkung. Hal ini terjadi karena salah satu logam memuai lebih besar dibandingkan dengan logam yang lain. Gabungan dua logam seperti ini disebut lempeng bimetal. Cukup banyak peralatan di sekitar kita yang memanfaatkan lempeng bimetal ini, seperti termostat listrik, seperti yang ditunjukkan, saklar otomatis yang digunakan pada alarm kebakaran, kemudian termometer bimetal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini termometer, dan lampu tanda arah atau lampu sen pada mobil atau motor. Pemuaian pada saat padat ternyata dapat mengakibatkan kerugian, khususnya pada konstruksi seperti jembatan, jalan raya, dan rel kereta api setiap hari mengalami perubahan suhu akibat panasnya sinar matahari dan dinginnya udara di malam hari. Pada gambar ditunjukkan akibat pemuaian rel kereta menjadi bengkok. Ini sangat berbahaya. Untuk mengatasi masalah itu, pada sambungan dua rel kereta api harus diberikan celah untuk memberi ruang rel tersebut memuai pada siang hari yang terik seperti yang ditunjukkan. Celah pada rel. Jembatan-jembatan yang rangkainya terbuat dari baja akan memuai ketika hari panas. Hal ini dapat menyebabkan jembatannya runtuh jika kedua ujung terikat dengan permanen. Untuk menghindari hal ini, biasanya pada ujung jembatan diberi ruang untuk mengantisipasi pemuaian. Kemudian, gambar menunjukkan model sambungan pada trotoar. Hal ini memungkinkan trotoar untuk memuai dengan bebas tanpa merusak. Kita masuk pada pemuaian saat cair. Ini termasuk pemuaian volume ya. Pada saat cair, kita hanya mengenal pemuaian volume. Volume saat cair bertambah ketika suhunya dinaikkan. Karena molekul saat cair lebih besar daripada saat padat, pemuaian saat cair lebih besar dibandingkan dengan pemuaian saat padat. Gambar menunjukkan sebuah bejana berisi saat cair. Mula-mula ketinggian saat cairnya di titik A. Jika kita panaskan, ketinggian permukaan saat cair akan turun ke B, kemudian naik ke C. Sifat pemuaian saat cair inilah yang kita gunakan untuk mengukur suhu pada termometer. Penurunan dari A ke B bukan disebabkan penyusutan saat cair, tetapi akibat pemuaian yang dialami bejana, sehingga volumenya bertambah. Ketika saat cair telah menjadi panas, permukaan saat cair akan naik ke C, akibat pemuaian saat cair lebih besar daripada pemuaian saat padat. Kita simpulkan bahwa pemuaian nyata dari saat cair lebih besar dari pemuaian yang tampak. Jika gamma tampak, yaitu sama dengan koefisien muai volume tampak dari saat cair, dan gamma bejana itu adalah koefisien muai volume dari bejana, maka kita bisa tuliskan gamma sama dengan gamma tampak tambah gamma bejana. Dengan gamma itu adalah koefisien muai nyata. Dan perubahan volume saat cair ketika dipanaskan sebesar delta T kita tuliskan sebagai delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Dengan V sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T, yaitu volume dari saat cair ketika dipanaskan atau setelah dipanaskan. Dengan V adalah saat cair setelah dipanaskan, dan delta T sama dengan perubahan suhu, yaitu T kurang T0. Ketika suhu naik, volume saat cair bertambah, maka massa saat cair tetap. Akibatnya ketika suhu saat cairnya bertambah, massa jenisnya berkurang. Maka kita bisa tuliskan massa jenis yaitu ρ sama dengan ρ0 bagi 1 tambah gamma kali delta T. Rho merupakan massa jenis saat cair setelah dipanaskan, dan ρ0 merupakan massa jenis saat cair sebelum dipanaskan.
Berikutnya kita akan mempelajari tentang anomali air ya. Walaupun sebagian besar zat cair memuai ketika dipanaskan, air memiliki keistimewaan. Ketika didinginkan, air menyusut sampai pada 4 derajat Celcius. Jika kita dinginkan lagi, air justru memuai sampai suhunya pada 4 derajat Celcius. Ketika berada pada 0 derajat Celcius, air berubah bentuk jadi es yang volumenya lebih besar. Jika kita dinginkan lagi, es akan menyusut seperti layaknya zat-zat lain. Sifat air yang seperti ini disebut anomali air. Anomali air merupakan suatu fenomena yang sangat penting di alam. Ketika suhu turun, permukaan air pada sebuah danau misalnya menjadi lebih dingin. Akibatnya, air permukaan itu tenggelam karena massa jenisnya lebih besar. Secara perlahan-lahan, air yang turun akan mencapai 4 derajat Celcius. Ketika permukaan air didinginkan lagi, ia tetap berada di permukaan air karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air di bawahnya. Akibat air di permukaan itu membeku dan terbentuk lapisan es di permukaan danau, sementara air di bawahnya tetap cair. Itulah sebabnya tanaman dan hewan air tetap dapat hidup dalam kondisi seperti ini. Jika air berperilaku seperti zat-zat lain, yang pertama kali membeku adalah dasar danau, dan itu menutup kemungkinan bahwa hewan air, flora maupun fauna untuk hidup ya. Kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Rel kereta terbuat dari baja dengan koefisien muai panjang 1 × 10⁻⁵ per derajat Celcius. Jika suhu rata-rata setiap hari kira-kira 20-40 derajat Celcius, tentukan besar celah antar rel yang harus diberikan agar rel kereta tidak bengkok ya. Pada soal diketahui alfa yaitu koefisien muai baja 1 × 10⁻⁵ per derajat Celcius ya. Panjang mula-mula rel keretanya 12 meter dan perubahan suhunya dari 20 sampai 40 berarti 40 kurang 20 derajat Celcius. Maka perubahan panjang rel kereta adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, itu sama dengan 12 kali 1 kali 10⁻⁵ dikali delta T-nya 20. Maka delta L-nya sama dengan 0,0024 meter ya. Nah, karena rel kereta ini memuai pada kedua arah, yaitu pada ujung kiri dan ujung kanannya dengan besar yang sama, jadi 0,24 ini dibagi di ujung kirinya 0,012, di ujung kanannya 0,012. Maka besar celah antar rel yang harus diberikan adalah sebesar D ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu sama dengan 0,012 ditambah 0,0012, itu sama dengan 0,0024 meter. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebatang logam dengan koefisien muai panjang alfa mempunyai panjang L pada suhu 25 derajat Celcius. Jika dipanaskan menjadi 30 derajat Celcius, ia mengalami pertambahan panjang delta L. Jika logam tersebut dipotong menjadi 2/5 panjang semula, pertambahan panjangnya ketika dipanaskan sampai suhunya menjadi 40 derajat Celcius adalah, kita lihat pada keadaan 1 ya. Pada keadaan 1 diketahui koefisien muai panjang logam ya, yaitu alfa, L0 nya sama dengan L, delta T nya sama dengan 30 kurang 25 berarti 5 derajat Celcius. Sedangkan pertambahan panjangnya adalah delta L
dengan delta L-nya itu sama dengan L0 kali alfa kali delta T, atau sama dengan L kali alfa kali delta T-nya 5. Maka delta L-nya kita bisa tuliskan sebagai 5 kali L kali alfa. Untuk keadaan 2, keadaan yang kedua, yaitu L0-nya sama dengan 2/5L. L0-nya 2/5L, berarti L0 aksen ya. 2/5L, dan delta T aksennya sama dengan 40 kurang 25, berarti 15 derajat Celcius. Maka delta L aksennya sama dengan L0 aksen kali alfa kali delta T aksen, atau sama dengan 2/5L kali alfa kali 15, atau delta L aksennya sama dengan 6L kali alfa. Maka kita bandingkan delta L aksen bagi delta L sama dengan 6L alfa bagi 5L alfa. Kita coret L alfanya, maka kita dapatkan delta L aksen sama dengan 6/5 delta L. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Sebuah cincin tembaga memiliki diameter dalam dan luar masing-masing 180 mm dan 200 mm. Jika suhu cincin dinaikkan 500 Kelvin, hitung A perubahan diameter dan B perubahan luas lubang. Koefisien muai panjang tembaga 1,68 kali 10 pangkat minus 5 Kelvin. Pada soal diketahui diameter dalam cincin yaitu D1 sama dengan 180 mm dan diameter luarnya adalah 200 mm ya. Misalnya D2. Dan perubahan suhu itu 500 Kelvin. Maka untuk pertanyaan A ditanya perubahan diameter. Berarti perubahan diameternya kita cari dengan menggunakan rumus delta D1 ya, jadi perubahan diameter dalam, maka delta D1 sama dengan D1 kali alfa kali delta T, atau sama dengan D1 nya 180 kali alfanya 1,68 kali 10 pangkat minus 5 dikali 500, maka delta D1 nya sama dengan sekitar 1,512 mm. Kemudian untuk diameter luarnya yaitu delta D2 itu sama dengan D2 kali alfa kali delta T, maka sama dengan 200 kali 1,68 kali 10 pangkat minus 5 kali 500, maka delta D2 nya sama dengan 1,680 mm. Untuk pertanyaan B ditanyakan perubahan luas lubang, misalnya delta A, ini perubahan luas lubang adalah selisih antara luas lingkaran setelah dipanaskan ya. Jadi selisih antara luas lingkaran dalam setelah dipanaskan. Misalnya luas lingkaran dalam setelah dipanaskan itu A1 sama dengan 1/4 pi D1 aksen kuadrat ya. Sedangkan luas lingkaran dalam sebelum dipanaskan adalah A sama dengan 1/4 pi D1 kuadrat. Maka delta A nya sama dengan A aksen kurang A ya. Itu sama dengan 1/4 pi kali D1 aksen kuadrat kurang D1 kuadrat. Oke.
Karena D1 aksen itu sama dengan D1 tambah delta D1, maka delta A itu sama aja dengan 1/4 pi kali D1 tambah delta D1 kuadrat min D1 kuadrat. Atau delta A sama dengan 1/4 pi kali delta D1 dikali 2D1 tambah delta D1. Maka delta A sama dengan 1/4 pi kali delta D1 nya 1,512 dikali 2 kali D1 nya 180 ditambah delta D1 nya 1,512. Maka ini sama dengan pi kali 0,378 dikali dengan 361,512, atau delta A kita dapatkan sekitar 429 mm pangkat 2. Oke, kita lihat soal yang keempat. Batang bandul sebuah jam terbuat dari kuningan dengan alfa 19 kali 10 pangkat minus 6 per Kelvin. Panjangnya 40,0 cm pada suhu 35 derajat Celcius di musim panas. A. Menjadi berapakah panjang bandul di musim dingin pada suhu 5 derajat Celcius? B. Bagaimanakah pengaruh penyusutan panjang tersebut terhadap periode ayunan? Pada soal diketahui T1 nya sama dengan 35 derajat Celcius, L1 nya sama dengan 40,0 cm atau sama dengan 0,4 meter. Untuk pertanyaan A, menjadi berapakah panjang bandul di musim dingin pada suhu 5 derajat Celcius? Maka T2 nya sama dengan 5 derajat Celcius ya. Berarti delta L nya sama dengan L1 kali alfa kali delta T, atau sama dengan L1 nya 0,4 dikali alfanya 19 kali 10 pangkat minus 6 dikali delta T nya T2 kurang T1 berarti 5 kurang 35. Maka delta L yang kita dapatkan sebesar minus 228 kali 10 pangkat minus 6 meter, atau sekitar minus 0,0228 cm. Panjang bandul L2, jadi panjang bandul L2 dihitung dari delta L sama dengan L2 kurang L1, maka L2 nya sama dengan L1 tambah delta L, atau sama dengan 40 ditambah minus 0,0228, atau L2 nya sama dengan 39,977 cm. Untuk pertanyaan B, dengan turunnya suhu terjadi penyusutan panjang bandul sesuai persamaan periode T sama dengan 2pi akar L per G. Maka dari persamaan itu kita temukan hubungan T kuadrat
T kuadrat sebanding dengan panjang bandul L. T kuadrat sebanding dengan panjang bandul L. Sehingga periode bandul akan berkurang. Tentunya akan berkurang kan karena panjang bandulnya berkurang. Jadi karena panjangnya berkurang, menyusut akibat perubahan suhu, maka periode bandul akan berkurang. Akan tetapi, angka pengurangan ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan ya. Tapi karena pengurangannya sangat kecil, maka diabaikan. Tetapi diabaikan karena sangat kecil. Oke, kita lihat soal yang kelima. Lembar kaca berukuran 2,00 meter pangkat 2 pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah luas kaca tersebut pada suhu 80 derajat Celcius? Koefisien muai panjang kaca alfa sama dengan 9,0 kali 10 pangkat minus 6 Kelvin. Pada soal diketahui A0-nya atau luas mula-mulanya adalah 2,00 meter pangkat 2. T1-nya sama dengan 25 derajat Celcius. T2-nya 80 derajat Celcius. Maka delta T-nya sama dengan 80 kurang 25 berarti sama dengan 55 derajat Celcius ya. Dan alfanya sama dengan 9,0 kali 10 pangkat minus 6. Berarti luas kaca tersebut pada suhu 80 derajat Celcius adalah A sama dengan A0 kali 1 tambah beta kali delta T, dengan beta sama dengan 2 kali alfa. Maka A nya sama dengan A0 2,00 dikali 1 tambah betanya 2 kali alfa 9 kali 10 pangkat minus 6 dikali delta T nya 55. Maka kita dapatkan A nya sebesar 2,00198 meter pangkat 2. Oke, untuk soal yang ke-6. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Berapa banyak air yang tumpah ketika sebuah bejana Pyrex yang berisi penuh 1 liter atau 1000 cm3 air pada suhu 20 derajat Celcius dipanaskan sampai mencapai 90 derajat Celcius. Koefisien muai panjang Pyrex adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius dan koefisien muai volume air adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius ya. Pada soal diketahui T1-nya sama dengan 20 derajat Celcius, T2-nya sama dengan 90 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian volume awal bejana Pyrex sama dengan volume awal air ya. Itu sama dengan 1 liter atau 1000 cm3. Koefisien muai panjang Pyrex, berarti alfa Pyrex-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius.
gamma ya, koefisien muai volume dari air, berarti koefisien muai volume air berarti gamma airnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Perubahan volume Pirex delta Vp dan air delta Pa dapat dihitung dengan menggunakan delta Vp, berarti perubahan volume Pirex itu sama dengan gamma Pirex dikali V0 dikali delta T. Dan untuk airnya itu delta Va sama dengan gamma air kali V0 kali delta T. Maka volume air yang tumpah adalah volume air yang tumpah itu sama dengan delta V air dikurang delta V Pirex, yaitu sama dengan gamma air kali V0 kali delta T dikurang gamma Pirex kali V0 kali delta T, atau sama dengan V0 kali delta T kali gamma air kurang gamma Pirex maka sama dengan V0 nya itu 1000 kali delta T nya 70 kali gamma airnya 2 kali 10 pangkat minus 4 dikurang gamma Pirex nya ya. Jadi gamma Pirex nya itu sama dengan 3 kali alpha Pirex ya. 3 kali alpha Pirex berarti 3 dikali dengan 3 kali 10 pangkat minus 6. Maka volume yang tumpah adalah sekitar 13,4 cm kubik. Oke, jawabannya C.